Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supito Rahmah, mahasiswi Tadris IPA Biologi UIN Mataram, semester 6 kelas A. Jadi, saya akan menyampaikan beberapa materi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yusuf SPD MPD selama 1,5 semester. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi ujian tengah semester. Yang pertama-tama, kita perlu mengenal apa itu evaluasi pembelajaran. Menurut Gronlund, evaluasi pembelajaran itu adalah proses sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi suatu informasi atau data guna meninjau sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Untuk lebih lanjutnya, tujuan daripada melakukan evaluasi pembelajaran itu adalah yang pertama, untuk menganalisis kesulitan-kesulitan belajar yang diperoleh oleh siswa. Kemudian yang kedua, untuk mengevaluasi daripada produktivitas dan efektivitas proses belajar mengajar. Kemudian fungsi daripada melakukan evaluasi ada 4. Yang pertama, sebagai evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang biasa dilakukan selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah evaluasi sumatif atau evaluasi yang biasa dilakukan di akhir atau hasil pembelajaran. Kemudian yang ketiga, berfungsi untuk diagnostik atau untuk mengetahui latar belakang daripada siswa baik secara psikologis, fisik, dan lingkungan guna mengetahui daripada kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Kemudian yang terakhir, berfungsi sebagai seleksi atau penempatan. Misalkan saya pada tahun 2022 saya mengikuti tes SPAN PTKIN untuk masuk ke PTN UIN Mataram. Nah, hasil dari tes tersebut digunakan sebagai dasar untuk menempatkan saya sesuai dengan minat dan kemampuan saya. Kemudian sebagai materi yang lebih lanjut lagi, kami mempelajari juga tentang ruang lingkup dari evaluasi pembelajaran. Nah, ruang lingkup dari evaluasi pembelajaran itu yang pertama adalah program pembelajaran. Di dalam program pembelajaran ini mencakup daripada tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, metode, model, dan sumber, serta hal-hal yang bersangkutan tentang persiapan dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada proses pelaksanaannya. Di dalam proses pelaksanaan tentunya mencakup dari seluruh proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah hasil pembelajaran. Nah, hasil pembelajaran ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, dalam jangka waktu yang pendek, biasanya selama proses pembelajaran, berlangsung selama proses pembelajaran. Kemudian untuk jangka tengah itu biasanya tergantung dari target dari suatu mata pelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga adalah dalam jangka waktu panjang, maka hasil dari evaluasi ini akan berkaitan dengan bagaimana siswa itu terjun ke masyarakat. Nah, kami juga mempelajari tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Menurut S. Bloom, evaluasi pembelajaran terbagi menjadi 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif atau keterampilan berpikir. Nah, ranah keterampilan berpikir ini terbagi menjadi 6 level. Level pertama atau C1, knowledge, C2, comprehension, C3, application, C4, analisis, C5, sintesis, dan C6 adalah create atau menciptakan sesuatu. Sedangkan ranah afektif terbagi menjadi 4 level. Yang pertama receiving, yang kedua responding,
ketiga valuing, dan yang terakhir organization. Sedangkan ranah yang terakhir adalah ranah psikomotor atau keterampilan fisik seperti bertindak atau berbuat. Nah, sebelum lebih jauh kami juga mempelajari tentang alur dari evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran itu dimulai dengan guru memberikan tes atau angket. Perlu diketahui bahwa tes ini untuk mengukur ranah kognitif atau keterampilan berpikir, sedangkan angket itu untuk mengukur ranah afektif atau perasaan atau sikap. Nah, setelah guru memberikan tes atau angket itu dilanjutkan dengan proses penskoran atau memberikan skor dari hasil angket atau tes yang sudah dibagikan. Setelah itu maka akan dari hasil penskoran itu nanti akan dilakukan kategorisasi. Setelah itu yang terakhir kemudian akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Nah, bagi siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar maka akan diberlakukan pengambilan keputusan dengan siswa ini melakukan remedi atau inhal. Sedangkan bagi siswa yang mendapatkan nilai yang di atas standar maka dilakukan pengayaan. Dari proses guru memberikan tes sampai dengan penskoran inilah yang dinamakan dengan proses pengukuran. Sedangkan dari proses kategorisasi sampai dengan pengambilan keputusan dikenal dengan proses penilaian. Kemudian pengukuran dan penilaian inilah yang dikatakan sebagai proses evaluasi pembelajaran. Baik, teman-teman, selain dari beberapa persyaratan instrumen yang sudah saya sebutkan di dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran, kami juga mempelajari tentang persyaratan-persyaratan di dalam menyusun instrumen. Di dalam menyusun instrumen terdapat dua persyaratan utama. Yang pertama, instrumen itu harus sudah divalidasi oleh ahli, baik dosen ataupun guru yang sudah ahli di dalam bidang tersebut. Kemudian selain itu, instrumen juga harus diuji cobakan dulu kepada siswa, barulah instrumen ini dikatakan valid untuk sebagai alat ukur atau instrumen di dalam evaluasi. Selain itu, di dalam instrumen terdapat beberapa indikator-indikator yang harus ditentukan. Nah, indikator-indikator ini memiliki rumus. Ada 4 rumusnya, A, B, C, D. A adalah audience, B adalah behavior, C condition, dan D degree. Apa sih maksudnya? Nah, yang pertama, audience ini maksudnya adalah siapa yang akan diberikan instrumen. Kemudian behavior itu kenapa dilakukan evaluasi atau kenapa disusun. Kemudian C atau condition itu dalam keadaan apa, dan yang terakhir degree adalah seberapa banyak instrumen yang akan disusun. Nah, selain itu juga ada beberapa kriteria instrumen yang baik. Biasanya instrumen yang baik itu diawali dengan stimulus. Stimulus ini bisa berupa grafik, gambar, data, atau hal yang serupa lainnya. Kemudian biasanya juga soal tingkat tinggi itu menggunakan stimulus. Nah, jadi contoh dari soal yang menggunakan stimulus ini misalnya ini disajikan dalam materi rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Disajikan gambar rantai makanan padi dimakan tikus, tikus dimakan oleh ular dan ular dimakan elang, lalu elang mati dan diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, kan di dalam rantai makanan tentunya nanti ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai atau dekomposer, yaitu biasanya jamur. Nah, kemudian misalnya dalam bentuk pilihan ganda nih, jadi nanti pilihannya itu akan berbunyi tentukanlah konsumen 1 dari rantai makanan tersebut.
Pilihannya misalnya A. Tikus, B. Ular, C. Elang, dan D. Misalnya ini jamur gitu. Nah, jadi yang benar dari kunci jawaban dari soal ini adalah tikus karena dia menjadi konsumen pertama. Baik, selain yang sudah saya jelaskan, yang kami pelajari juga dalam evaluasi pembelajaran adalah ruang lingkup dari penilaian evaluasi. Nah, penilaian dari evaluasi tidak lepas dari 3 ranah yang penting tadi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, dalam ranah kognitif dapat dilakukan secara tulisan, lisan, maupun penugasan. Sedangkan pada ranah afektif dapat dilakukan dengan observasi, peer teaching, atau menggunakan angket. Sedangkan pada ranah psikomotor dapat dilakukan dengan praktik, project, atau membuat portofolio. Kemudian setelah melakukan serangkaian dari evaluasi tadi, maka kita akan menyusun instrumen. Nah, perlu diketahui bahwa instrumen adalah alat ukur atau alat yang digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran. Nah, apa sih itu hasil pembelajaran? Menurut dari dosen yang telah menjelaskan kami bahwa hasil pembelajaran itu adalah gambaran dari apa yang siswa gali, apa yang dipelajari, dipahami, atau dikerjakan oleh peserta didik. Jadi hasil dari evaluasi itu nanti akan sebelum menilai hasil itu akan dibuatlah instrumen ini. Nah, di dalam instrumen tentunya ada butir-butir soal. Nah, butir-butir soal ini sebelum menjadi sebuah instrumen akan melalui serangkaian yang panjang. Yang pertama, analisis butir soal ini bertujuan untuk menyeleksi supaya butir-butir soal yang digunakan itu bermutu. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan daripada mutu butir soal itu sendiri, dan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan mutu dari pembelajaran. Selanjutnya, analisis butir soal ini dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam analisis kuantitatif, yang dianalisis adalah tingkat kesulitan daripada soal-soal itu. Kemudian yang kedua adalah tingkat daya beda atau tingkat perbedaan antara satu soal dengan soal yang lain. Kemudian yang terakhir yang dianalisis adalah reliabilitas atau validitas dari soal itu. Perlu diingat bahwa semakin banyak soal yang valid, maka semakin reliabilitaslah suatu instrumen. Kemudian sedangkan yang lain ada juga analisis kualitatif. Nah, di dalam analisis kualitatif ini yang akan dianalisis adalah konten atau materinya. Kedua adalah bahasa dari butir-butir soal itu, dan yang terakhir adalah kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Nah, adapun alur dari proses analisis butir soal ini, yang pertama tentunya melakukan penulisan butir-butir soal. Setelah itu dikumpulkan lalu dianalisis secara kualitatif. Setelah itu, setelah lolos analisis kualitatif, akan dilakukan perakitan tes atau perakitan dari instrumen. Kemudian dilakukan analisis ini dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan komputer. Selanjutnya, setelah lolos dari tahap analisis, maka dilakukan seleksi. Nah, dari seleksi ini akan didapatkan butir-butir soal yang baik dan yang tidak baik. Butir soal yang tidak baik nanti akan
revisi kembali, lalu kembali lagi pada proses analisis kualitatif. Sedangkan butir-butir soal yang baik nanti akan disimpan dalam bank soal. Nah, butir-butir soal yang ada di dalam bank soal inilah yang akan digunakan sebagai instrumen pada saat melakukan evaluasi pembelajaran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.